Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, tetap semangat, cerdas, dan berkarakter. Tepuk tangan semuanya. Ya, hari ini hadir semua. Ya, oke, alhamdulillah ya. Anak-anak, di pertemuan hari ini berjumpa lagi dengan Pak Anggi ya dalam pembelajaran matematika. Hari ini ya sesuai dengan judul yang terlihat di layar bahwa hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan ya, kaitannya dengan pola bilangan dan barisan aritmatika. Tentunya Pak Anggi sudah mengabari kalian ya di pertemuan sebelumnya bahwa kalian akan belajar materi ini. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Ya, paling tidak kalian sudah tahu kira-kira materi yang akan kalian pelajari apa sih. Dan yang kedua tentunya kalian mungkin dari rumah membawa pertanyaan terkait dengan pola bilangan dan barisan aritmatika. Oke. Ya, kita lanjut saja ya dulu ya. Nanti diselingi dengan kegiatan ice breaking mungkin ya, karena di sini sudah siang tentunya karena sudah banyak aktivitas di luar ya. Kemudian juga sudah belajar dengan mapel yang lain juga. Nah, nanti kita ice breaking sejenak. Ya Lang ya. Ya, senyum terus Lang. Ya, lihat belakang, lihat Fani coba. Ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini ada 3 tujuan yang akan kalian capai ya dalam belajar. Yang pertama adalah mengenali pola pada barisan bilangan ya. Yang kedua, dapat menggunakan metode dekomposisi ya, dan abstraksi dalam menentukan suku N dan jumlah N suku. Yang ketiga, menggunakan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang. Nah, tentunya mungkin dari bahasa yang tercantum di sini mungkin agak ya membingungkan bagi kalian ya. Apa sih dekomposisi? Apa sih abstraksi? Kemudian apa sih berpikir komputasional? Ya, Pak Guru jelaskan sedikit. Jadi dekomposisi yang poin 2, dekomposisi itu kamu dalam menyelesaikan suatu masalah itu nanti dipecah menjadi masalah yang kecil-kecil. Contohnya misalkan ya, kalau kamu mandi ya, kira-kira ya yang harus kamu lakukan apa? Apa yang harus kamu persiapkan? Pasti alat mandi ya toh. Kemudian sarana prasarana yang lain. Dari konteks mandi maka dipecah menjadi alat mandinya apa, ya yang harus disiapkan apa, kenapa kok harus mandi gitu kan. Nah, itu dekomposisi. Kemudian abstraksi ya. Abstraksi itu hanya fokus pada masalah dan faktor-faktor yang penting saja ya, gitu. Dan yang ketiga, berpikir komputasional siapa? Berpikir komputasional itu berpikir ya dengan cara terstruktur dan sistematis. Contohnya ya, kamu berangkat sekolah ya, kira-kira yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah itu apa? Pasti kan bangun tidur dulu kan? Bangun tidur, sholat, terus apa lagi? Mandi, sarapan, jarum sangu, itu jelas. Itu terstruktur. Ya, jadi berpikir komputasi itu berpikir terstruktur dan sistematis, itu ya. Itu. Nah, nanti kayaknya dengan pola bilangan apa sih nanti Pak Guru jelaskan. Itu contoh dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kita masuk ke persepsi dan motivasi. Nah, coba kalian amati. Ada berapa gambar di situ? Ya, diamati dulu. Nanti Pak Guru akan bertanya. Sudah dilihat? Sudah, ya. Silakan nanti acungkan tangan menyebutkan nama. Apa yang kalian amati dari ketiga gambar itu? Ya, kira-kira apa sih kesamaannya? Atau apa sih yang unik dari ketiga gambar itu?
Nah, silakan kalian boleh berpendapat. Silakan, ada yang berpendapat? Itu ada batik, ada roster, kemudian ada curah hujan. Nah, kira-kira dengan melihat ketiga contoh itu, kira-kira ada yang punya pendapat tidak? Mungkin dari segi keunikan atau mungkin dari ya kesamaannya, mungkin silakan boleh berpendapat. Ya, silakan, namanya siapa Mbak? Iya, berdiri aja. Iya, Kak. Oke, Vega, menurutmu apa Mbak melihat dari ketiga gambar ini? Semua tiga gambar itu berpola. Iya, semua tiga gambar itu berpola. Oke, menurut Vega, ya bagus ya. Sip. Terus yang lain silakan, ada yang punya pendapat? Kamu Mas? Ya, siapa? Kalau tadi si Vega menyatakan bahwa ketiga gambar itu berpola. Oke, mungkin ada yang mau berpendapat tentang batik mungkin boleh, atau mau berpendapat tentang roster boleh, atau berpendapat tentang curah hujan juga boleh. Silakan boleh. Mungkin yang lain, gak usah ragu-ragu, gak usah takut. Ya, silakan Mas berdiri. Namamu siapa? Iya, Roysan, silakan berpendapat Mas. Iya, boleh silakan. Corak yang unik, uniknya di bagian apa itu? Dari motif ya atau pola ya. Oke, bagus ya. Roysan berpendapat tentang batik. Ya. Yang lain boleh silakan. Ada yang lain? Boleh, gak usah takut. Ya, silakan berdiri Mbak. Namanya siapa? Ya, Sevia. Oke, silakan berpendapat Mbak. Pendapat tentang curah hujan. Ya. Curah hujan itu kita bisa tahu kota mana yang sering hujan dan kota mana juga yang tidak sering hujan. Oke, ya terima kasih Sevia. Oh ya. Oke, Pak Guru jelaskan dari ketiga pendapat teman kamu betul semua, tidak ada yang salah. Ya, secara umum dari ketiga contoh ini dia memiliki kesamaan, yaitu pola. Ya, batik dia punya pola, roster dia punya pola, curah hujan juga punya pola. Untuk batik kalian lihat polanya bagaimana? Apakah beruntutan? Ya, pertama ini ya berdiri, kemudian ada titik dua, ada lingkaran dua, terus berdiri lagi. Ada lingkaran dua lagi, terus berdiri lagi, itu pola. Kemudian untuk roster juga pola ini anak, ya. Yang pertama miring, yang kedua lingkaran 5, kemudian ya miring lagi lingkaran 5. Begitu juga yang bawahnya dia juga punya pola. Nah, yang terakhir curah hujan anak-anak. Jadi di sini ada 3 tipe curah hujan. Tipe yang putih itu daerahnya sini, ya. Jadi hujan hujan maksimalnya itu 1 kali, ya. Curah hujan paling tinggi ya dalam 1 tahun itu 1 kali. Nah, yang hijau itu curah hujan tertingginya ada berapa kali? Ada 2. Kemudian yang warna merah itu juga 1 kali. Yang lokal ini hanya daerah tertentu, tapi bentuknya berlawanan dengan yang putih. Kalau yang putih ke bawah, yang merah ke atas, itu ya pola hujan. Itu yang ya sudah bisa dipahami. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu erat kaitannya dengan pola. Ya, contohnya ada yang mau contohkan dalam kehidupan kalian mungkin? Boleh berpendapat? Nah, aku contohkan seragam yang kamu pakai dalam 1 minggu. Coba hari Senin Selasa pakai apa? Biru putih. Kemudian Rabu Kamis identitas. Jumat Sabtu. Nah, nanti Senin lagi balik lagi enggak? Nah, itu pola anak-anak. Ya, itu pola. Kemudian mungkin kamu tiap hari punya uang saku. Senin 3.000, Selasa 2.000, Rebo dadi 3.000 maning, Kamis 2.000.
Jumat 3.000, nah itu pola. Atau bisa juga setiap harinya 5.000, itu juga kok pola ya. Jadi kehidupan kita itu erat kaitannya dengan pola ya. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Oke, sebelum masuk ke sini ya kita ice breaking dulu ya, nanti biar kalian lebih moodnya lebih bagus. Oke, silakan kalian bisa berdiri di lorong yang kosong ya, boleh silakan. Oke, cukup tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kira-kira cukup untuk berkeringat ya anak-anak ya. Ya. Oke anak-anak, nah nanti ya dalam pembelajaran hari ini nanti kalian akan berkelompok ya, menyelesaikan suatu masalah. Nanti silakan berkelompok berdiskusi dengan teman kalian. Nanti setelah didiskusikan itu dipresentasikan atau ditulis di papan tulis juga boleh. Nanti kelompok yang lain menanggapi apakah hasil diskusi dari kelompok yang maju itu sudah betul atau belum ya. Oke nah, kita masuk ke apa sih pola bilangan dan apa sih barisan aritmatika ya. Jadi pola bilangan itu susunan angka-angka yang memiliki bentuk atau aturan tertentu yang tetap ya. Nah, sedangkan barisan aritmatika adalah sebuah barisan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap ya. Jadi suku pertama dengan suku kedua itu selisihnya sama dengan suku kedua sama suku ketiga dan seterusnya. Tapi berbeda dengan pola bilangan, tidak semuanya harus seperti itu ya. Bisa jadi suku pertama itu kelipatan suku kedua ya, kemudian kelipatannya lagi bisa jadi 2 kali lipatnya gitu. Nah, untuk membedakan itu Pak Guru akan kasih contoh. Oke, silakan diamati. Ada 4 contoh yang Pak Andi tampilkan di sini ya. Untuk nomor 1 itu 6, 10, 14, 18, 22. Nomor 2 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian nomor 3 2, 4, 5, 10, 11, 22. Kemudian nomor 3 10, 5, 0, min 5 ya. Nah, silakan kalian boleh berpendapat mana sih yang pola bilangan atau mana sih yang barisan aritmatika. Silakan nanti ajukan tangan, nanti berdiri menyebutkan misalnya nomor 1 itu apa gitu. Atau boleh Pak saya nomor 4 Pak gitu. Silakan boleh, silakan ajukan tangan boleh dari sekarang. Ya tadi temanmu yang mau berdiri ya siapa? Namanya siapa? 18. Oh, panggilannya siapa? Kita. Oke, kita mau menanggapi nomor berapa? Oke, nomor 1 menurutmu itu pola bilangan atau barisan aritmatika? Kenapa?
Oh iya, 6 ke 10 nambah 4, 10 ke 14 nambah 4, 14 ke 18 nambah 4, 18 ke 22 nambah 4. Menurutmu berarti apa? Oke, sip. Ya, silakan duduk. Kemudian yang lain silakan. Ya, berdiri, Mbak. Ya, Faika ini berpendapat 2 kali ya. Oke, menurutmu mau menanggapi nomor berapa? Boleh, 3. Silakan. Menurutmu nomor 3 barisan aritmatika Pak? Oh, satu aja, nanti gantian sama teman-temanmu yang lain. Mau menanggapi nomor berapa? 2. Nomor 2. Apa menurutmu? Kenapa, Mbak? Gak berurutan. Ya, oke, sip. Ya. Oke, itu pendapat Faika. Nomor 2 adalah pola bilangan. Oke, yang lain masih ada 2 contoh yang belum disebutkan hasilnya seperti ini. Iya, Sevia lagi. Oke, silakan Chef. Nomor 4 menurutmu apa? Iya, kenapa Mbak? Itu barisan matematika. Oke, 10 ke 5 kurangi 5. 5 ke 0 berarti kurangi 5. 10 ke min 5 berarti kurangi 5. Oke, bagus. Ya, yang terakhir nomor 3 ada yang belum ini. Siapa? Berpendapat. Ya, berdiri. Namamu siapa? 27. Oke, panggilannya siapa? Aska. Silakan Aska. Yang nomor 3 pola bilangan. Pola bilangan. Kenapa pola bilangan itu? Tulisannya nggak kelihatan. Pendapatmu kenapa itu pola bilangan? Tidak berurutan. Yang tidak berurutannya kenapa? Di mana, bagian mana? 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 10, kan itu maksudnya? Oh ya, oke. Mungkin ada yang mau menambahkan Aska, silakan. Mau boleh menanggapi? Boleh ya, silakan. Iya. Oke, 2 ke 4 kali 2. Terus 4-nya ke 5 nambah 1. Kayak gitu. Kemudian 5 ke 10 kali 2 lagi. Oke, 10-nya ke 11 nambah 1. Ya, bagus. Nah, Aska dan siapa namanya? Faika. Ya, Pak. Ya, sempurna sekali melengkapi Aska. Ya. Kombinasi yang sempurna. Oke, jadi untuk nomor 1 ya, ini barisan aritmatika karena perubahannya itu tetap, nambah 4, nambah 4, nambah 4, nambah 4. Itu barisan aritmatika. Karena tadi definisi adalah selalu tetap, perubahannya selalu tetap. Sedangkan nomor 2 dia pola bilangan. Namun konteksnya ini adalah bilangan kuadrat. 1 itu dari 1 kuadrat, 4 itu dari 2 kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini bilangan kuadrat. Nah, sedangkan nomor 3 seperti yang disampaikan oleh Faika, ya, bahwa dia itu polanya adalah dikali dulu, baru ditambah. Nah, seterusnya. Sedangkan nomor 4 itu sama seperti nomor 1, tapi konteksnya dia dikurangi. Gitu ya, jelas? Ya, oke. Lanjut anak-anak. Nah, sekarang orientasi masalah. Silakan dibaca dulu. Nanti Pak Guru akan bertanya lagi. Apa yang kalian lakukan jika diminta menentukan nilai dari urutan ke-6 dan ke-8 dari pola bilangan 20, 17, 14, 11, 8, kemudian titik-titik berarti itu urutan ke-6, 2, kemudian titik-titik lagi itu urutan ke-8. Kira-kira yang harus kamu lakukan apa dulu? Apa yang harus kalian tentukan dulu? Silakan boleh berpendapat. Berpendapat, berdiri langsung berdiri. Ya. Nah. Ya, apa yang harus kamu lakukan apa dulu?
Polanya bagaimana itu? Berkurang berapa? Iya, oke. Yang harus kamu lakukan adalah melihat polanya bagaimana sih? Nah, tadi yang disebut oleh Gleason itu bahwa polanya atau bentuknya itu adalah berkurang 3, ya toh? Ya. Berarti kemudian urutan keenamnya ke berapa coba? Ayo berdiri, berdiri. Ini dulu, yuk. Urutan ke-6-nya 5. Dari mana 5? 8 dikurangi 3. Iya, siapa namamu? Sevia. Oke, berikutnya Fani. Fani, urutan ke-8 berapa? Kan itu berarti 2 dikurangi 3. Iya, oke, betul. Ya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalian ya waktunya melaksanakan kegiatan diskusi. Usahakan benar-benar didiskusikan, jangan sampai ada hal yang terlewatnya. Yang pertama, anggotanya terdiri dari 3 sampai 4 orang, betul ya? Sudah dibuat anggota kelompok. Kemudian pahami petunjuk pada LKPD, ikuti alur yang ada pada LKPD, presentasikan hasil LKPD dan beri tanggapan ya dari kelompok lainnya yang maju. Oke, silakan saling berpandang ya dengan teman kelompoknya. Nanti Pak Guru akan bagikan. Usahakan tulisannya yang rapi ya. Kelompok berapa kali? Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Di situ ada nama kelompok, berarti urutan kelompok di atas kelompok 7 atau kelompok 6 gitu. Oke, silakan berhadapan dengan teman sekelompok ya. Kesana. Oke, perhatikan ya, tulis nama lengkap anggota kalian. Ya. Nama lengkap, kemudian setelah nama lengkapnya selesai, kemudian di situ ada 2 pasangan antara lembaga 2 sama lembaga 3. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kamu dalam satu kelompok. Waktunya kurang lebih 20 menit dari sekarang. Ya. Usahakan semuanya aktif, kalau nanti nggak aktif berarti nilai aktifnya kurang. Ya. Jadi usahakan setiap anggotanya saling mengingatkan temannya. Jangan aktif sendiri, temannya juga harus diajak aktif. Ya. Ya, sambil mengerjakan boleh kamu cari referensi materi ya, bisa di buku paket ya atau di buku catatan. Mungkin kalian tadi malam sudah mencatat, silakan dibuka kembali. Ya, di situ ada titik-titik berarti itu harus diisi ya, ya. Ukuran 1 kelas itu apa di situ? Ya, misalkan A sama dengan B. Ya, pas
Masih 500. Dijumlahin disusun juga. Iya. Ini video ini sama video ini kasih di udah selalu ada kan. Terus dari tadi nggak tahu. Di situ juga saya coba soalnya. Itu udah keterangannya nggak di situ. 1 tingginya 8, di situ 2 itu sebagai coba 2. Iya kita seperti bahasa ini. Berapa berarti? Nah itu keterangannya apa yang dipikirkan teman-teman? Ya, itu solusi. Rumusnya dulu, iya. Rumusnya dulu ditulis. Saya senang di buku sudah ada, dibaca dari satu dan bukan itu yang sama lagi, yang sama dengan kalau kamu nulis lengkap punya cerita, itu titik-titiknya diisi, ya nulisnya titik-titik itu. Ya kayak yang gambar itu titik-titiknya diisi. Ini pertanyaan. Ini kan B itu misalnya B itu jumlah C itu kan namanya P, konsep berarti B sama C nya jangan. Dia tulis berarti B kali C, nanti bawahnya itu angkanya masukkan. Ini nggak ada fokus. Nah kalau rotinya kan ini berarti ini jangan lagi. Total rotinya jangan. Ini kan PJS sebelum dibuka PJS itu kan tidak PJS. Ini kan menentukan jumlah pasangan roti. PJS itu sudah rotinya PJS. Ya, itu jumlah roti, bukan PJS yang jumlah roti berharga. Yang ini bukan harga tapi jumlah roti. PJS-nya kan sudah dari kami. Terus ini ya itu PJS itu jumlah roti. Jadi PJS-nya diharus saja. Nah, ya, gitu. Kamu nyari P berarti di situ ada B kecil sama C kecilnya diapakan? Ya tulis nanti B kali C, nanti bawahnya berubah angka, namanya cuma satu. Nah, B nya tadi apa? Tulis bawahnya. C nya apa? Isinya itu tulis bawahnya dikali. B kan jumlah pasukan dari jumlah pasukan dapat mulutnya lagi itu dimasukkan. Saya nanti coba lihat. B misalnya sudah dimana ya? Jumlah pasukan ini, jumlah pasukan ini berarti ini agak bisa satu aja nih. Mana ya ini? Agak bisa ini soal. Dan yang lain harus teliti ya. Nah, ini menemukan konsep itu namanya apa? Penghasilan itu dijual dari mana? Karena penghasilan roti berarti penghasilannya dijual dari mana? Roti yang dijual sudah ketemu belum totalnya? Sudah. Sampai roti ada harganya berapa? Nah, berarti yang dijual rotinya tadi harganya berapa? Nah, berarti itu jabatan dengan harga rotinya. Iya, bukan. Jumlah roti dikali harga roti bisa. Ya, yang sudah selesai kelompok berapa saja? Dan 1, 2, ada 2 kelompok 3. Dan masih dapat kelompok lagi yang kita baru ya. Ya, oke, perhatikan. Yang lain sudah selesai? Yang belum selesai siapa saja kelompoknya? Ini 1, 2 ya, tinggal 2. Oke, 2.
Oke, kita kelompok teman. Oke. Berikutnya kita masuk ke sesi presentasi. Nah, nanti silakan kelompok yang maju menuliskan hasil diskusi. Kemudian kelompok yang lainnya tidak maju nanti mengkoreksi kira-kira sudah betul atau sesuai dengan jawaban diskusi kalian atau betul. Oke, itu ya. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 14. Yang presisinya 14 ada nggak di sini? Oke, Faki ya. Silakan Faki menuliskan hasil diskusi kelompokmu ya nomor 1. Ya. Ya. Dari yang nomor 1, 2, 3 urut-urutannya ditulis. Iya, ini kan ada nomor 1. Misalkan A berapa, selisih berapa gitu. Angkanya nggak usah ditulis. Misalkan A 8, B 2. Kemudian nomor 2 ya, C-nya berapa apa? Ya, D-nya apa? D 3. Tapi ini aja. Itu. Kemudian nomor 2 tahun 2025 presensi 25 ada? Tidak ada. 20 mungkin? Ya 20 siapa? Kamu? Kelompokmu? Ya boleh. Nomor 2 ya. Langsung jawabannya saja mas. Nomor 1 A jawabannya apa? B jawabannya apa? Nomor 2 A jawabannya apa? B apa? Baru nomor 3 ya? Bisa ya gede ya. Yang gede tulisannya ya. Sebelah sini. Iya. Itu yang punya Fakih di sana. Sini aja. Berarti yang maju Fakih kelompok berapa Mbak? 3. Kemudian satu lagi kelompok berapa Mbak? Kelompok 5. 3 sama 5. Nanti kelompok yang lain memberikan koreksian ya. Setiap kelompok nanti maju. Apakah yang ditulis di sini sudah betul atau belum? Kalau betul tulis betul. Gitu ya. Kalau salah ya tulis salah. Betul kelompok berapa, salah dari kelompok berapa. Itu ya. Tulisannya kecil banget ini. Ya, lanjut aja. Yang penting tulisannya bisa terbaca ya. Itu angka 2 apa kurang dari angka 2 apa kurang dari itu yang kamu tulis nomor B itu loh 2 apa kurang dari iya. Nah, itu suara garis apa itu ya. Ditulis kelompok berapa.
Oke, untuk kelompok yang lain silakan perwakilan maju satu orang untuk mengkoreksi hasil jawaban dari kelompok yang sudah maju. Silakan semuanya, masing-masing kelompok maju perwakilan satu orang. Mengoreksi nomor 1 dan nomor 2. Ini spidolnya di sini. Kalau sudah nanti tulisannya di bawahnya ya, betul kelompok 2 atau sama kelompok dari kelompok 2 gitu ya. Di bawahnya. Tulisin betul atau salah gitu aja nggak apa-apa. Dari kelompok berapa? Iya, yang sudah maju juga nulis menanggapi kelompok yang lain juga. Kelompok 3 sama 5 maju perwakilan untuk menulis betul atau salah. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Ya, kelompok yang lain sudah mengkoreksi kedua penjelasan. Kita nanti di pembahasan masalah nomor 1 ya. Jadi mayoritas mengatakan bahwa penjelasan ya yang ditulis kelompok 3 sudah betul ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 40. Nah, ya. Di situ di dekomposisi yang nomor 1 kita lihat dekomposisi penyederhanaan masalah, semua kelompok melihat. Ukuran gelas lawannya berapa? 2 apa 8? 8. Maka A-nya berapa? 8. Kemudian selisih antar ukuran gelas 1 dan 2 berapa? 2. Oke, sekarang nomor 2 pengenalan pola. Apakah selisih antar gelas ukurannya sama? Ya, jika sama berarti deretnya deret apa? Oke, bagus. Nomor 3 abstraksi, ya fokus ke hal yang penting.
Tadi setelah mengerjakan dekomposisi dan pengenalan pola, maka diperoleh suku pertamanya berapa? 8. Selisih atau B-nya 2. Rumus suku ke N-nya apa? A plus N-1 B. Kemudian algoritmanya menemukan U20 ya, memasukkan nilai A sama nilai B. Hasilnya berapa? 40. Nah, oke, sip. Ya, berarti betul. Berarti untuk kasus nomor 1 berarti betul semua ya, yaitu poin buat kalian ya. Karena nomor 2 ini ya, berarti yang menganggap betul hanya kelompok 5 ya, berarti ini ya. Ya, betul. Yang lain menganggap bahwa jawaban kelompok 5 salah gitu kan. Ya, oke, kita bahas. Berarti yang skornya sedikit kelompok 5 apa kelompok yang lain nanti ini ya. Kita bahas. Dibuka nomor 2 yang B ya, soal yang B. Dekomposisinya ya, jumlah roti hari pertama berapa anak-anak? 1000. Maka A-nya berapa? 1000. Bagaimana selisih jumlah roti setiap harinya? Ya, perubahannya jelas 100. Kemudian pengenalan pola, apakah selisih jumlah roti setiap harinya sama? Sama. Kemudian kalau sama berarti deret apa? Aritmatika. Nomor 3, fraksinya suku pertamanya berapa? 1000. B-nya berapa? Rumus SN-nya apa? 2A plus N-1B. Oke. Kemudian nomor 4, berarti mencari S berapa? 14 ya. Oke, Pak Guru minta tolong untuk kelompok 7 maju menuliskan S14-nya. Kelompok 7 ya. S14 ya, sama dengan ditulis. Oke, yang lain kita coba, apakah bisa jadi yang kelompok 5 betul loh ya, kita harus ya mengkoreksi ini perbandingan untuk dengan kelompok 7. Kalau kelompok 7 betul berarti kelompok yang lain banyak yang betul berarti ini ya. Tapi kalau kelompok 7 itu salah, berarti kan yang benar kelompok 5 ya, berarti hanya satu kelompok yang betul. Nah, coba kita lihat ya. Ya, terus saja. Ya, kita lihat aja. Ya, jangan takut kelompok. Terus saja Mbak, terus kelompok 5 nggak usah takut, tenang aja. Ya.
Ya sudah cukup. Ya sudah seperti itu kelompok 7 ya. Oke, kelompok yang lain. Ini jawaban kelompok 7 ya, ini ya. Apakah kelompok 7 ini betul apa salah kan? Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Nah, salahnya di mana? Ini salahnya ini ya, berarti Pak Guru harus menyilang kamu ini. Kelompok 7. Ya, kelompok 6 maju. Yang di kertas isinya apa coba? Kelompok 6 siapa? Yuk, sini Mas. Ditulis di sini. Ayo, langsung S14-nya aja langsung. S14-nya berapa? Kelompok berapa ini tadi? 6 ya? Oke. Kelompok 1 mana nih? Kelompok 1. Coba lihat nih. Kelompok 1. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Lihat kelompok 3. Kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 lihat. Kelompok 6 ini ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 tadi ya itu ya. Ini kelompok 7 ya. Kelompok 7 yang tadi kamu ya. Kelompok 4 mana lihat? Kelompok 4. Ya. 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 Ya, ditulis saja dulu nggak apa-apa. Ya, Pak Terus sudah mendapatkan hasil ini. Ya, oke, siap. Kelompok berapa? 4. Ya, 6. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Oke, kita lihat jawaban kelompok 6. Tadi kelompok 7 kan salahnya di bagian ini. Menurutmu kelompok 6 ya sudah betul apa belum? Salahnya di bagian mana? Nah, ini jangan, nggak boleh dikalikan, tapi dijumlah dulu, ya. Salahnya di sini Mas. Berarti 7 ditambah 3.300. Berarti 0, 0, 21, 23.
jawabannya ini berarti betul. Ya. Untuk yang betul adalah kelompok 1 dan 1, 3 sama 2. Betul atau enggak? Ya, oke. Yang betul itu kelompok 1, 3 dan 2. Ya, jadi mesti itu ya anak ya. Nah, oke, untuk berikutnya silakan dikumpulkan dulu lembar LKPD-nya ke depan sini, ditunggu di sini. Belum. Nah, ini diskusi ya. Oke, berikutnya lanjut. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke refleksi, habis itu mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3 soal. Jadi sambil persiapkan kertas dulu ya. Siapkan kertasnya nanti dikumpulkan. Untuk tugas itu individu ya anak-anak. Ya, oke. Sebelum ini Pak Guru kasih spill dulu, ada 3 soal ya. Oke, sebelum masuk ke 3 soal refleksi ya, Pak Guru minta ke Fani, perasaan kamu hari ini dalam pembelajaran ini kira-kira apa? Masa bagus, oke. Kemudian terkait dengan pemahaman setelah belajar ini lebih paham atau malah tambah ruwet? Lebih paham. Oke, tadi kamu belajar apa? Iya, terus mencari sukunya apa tadi? Suku KN, UN sama dengan apa? Iya, oke, gitu ya. Kemudian Zaidan SN, rumus SN apa? Iya. Ya. Ya, kurangnya 1 plus N-1 B. Gitu ya. Oke. Berikutnya, Gaizan, target kamu setelah belajar ini apa? Oke, nilainya lebih tinggi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang tulis nama dan kelas di kertas yang sudah kamu siapkan. Tulis nama dan kelas. Ya, soalnya ada 3, boleh acak ngerjainnya. Ya.
Oke anak, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya, nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kami semuanya. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang sudah bisa keluar ya.